Bagi sebagian orang, menyetrika merupakan aktivitas yang merepotkan, tidak menyenangkan, dan melelahkan. Namun beberapa orang berikut menjadikan aktivitas menyetrika sebagai sebuah tantangan baru yang memacu adrenalin. Bukan melakukannya di dalam rumah, aktivitas menyetrika justru dilakukan di luar ruangan, di tempat-tempat berbahaya, bahkan sambil melakukan hal-hal ekstrim yang sangat menantang. Setrika ekstrim seolah menjadi olahraga baru yang menggabungkan kegiatan ekstrim di luar rumah dengan menyetrika baju. Tren yang pertama kali muncul pada 1997 ini dipopulerkan oleh seorang pemanjat tebing bernama Phil Shaw. Lalu seperti apakah aksinya? Pemirsa, inilah 7 cara menyetrika terekstrim versi on the spot. Diawali dengan aksi seorang pria Jepang bernama Maki Sugimoto. Pria ini telah lama menyukai aksi menyetrika ekstrim atau extreme ironing. Pada 25 Desember 2014 silam, Maki Sugimoto memutuskan untuk mencoba teknik menyetrika ekstrim yang berbeda, yaitu menyetrika sambil ski. Tentu saja hal ini tidak mudah karena ia harus menjaga keseimbangan tubuhnya. Belum lagi ditambah fakta dengan cuaca yang dingin di Gunung Tomamu, Hokkaido kala itu. Untuk melengkapi aksinya, Maki mengenakan kostum Santa Claus untuk memperingati Natal yang bertepatan di hari yang sama. Maki memasangkan papan setrika sehingga bisa menempel dengan sangat kuat di tubuhnya. Lihat saja aksinya, sambil menyetrika dengan tangan kanan, tangan kirinya masih sempat mengambil gambar dengan bantuan tongkat selfie. Paramotor merupakan jenis olahraga yang mirip dengan paralayang. Bedanya, paramotor menggunakan mesin yang diletakkan di punggung sehingga kita tak perlu pergi ke atas bukit atau gunung untuk melakukan take off. Dan inilah salah satu aksi menyetrika ekstrim yang dilakukan oleh seorang pria bernama Andrew Shepard. Dengan bantuan seorang temannya, pria ini melakukan aksi ekstrim menyetrika sambil terbang menggunakan paramotor. Andrew meletakkan papan serikaan di pangkuannya. Kemudian ia langsung mengudara menggunakan paramotor. Tentu saja aksinya sangat menantang. Salah satu tangan memegang kamera dan tangan lainnya menyetrika. Andrew pun mengaku dirinya sempat khawatir papan serikanya akan jatuh. Namun berkat persiapan yang matang, hal itu urung terjadi. Selanjutnya adalah menyetrika di bawah air. Mungkin terdengar aneh dan tidak masuk akal. Namun inilah yang terjadi. Dan tak tanggung-tanggung, aksi ini dilakukan oleh 128 orang penyelam dari Inggris. Januari 2009 silam, mereka menerjang suhu dingin di area diving nasional dekat Chepstow, Gloucestershire, Inggris. Saat itu suhu air di daerah ini tercatat 5 derajat hingga minus 2 derajat Celcius. Pada saat turun di dalam air, masing-masing penyelam membawa serta papan setrika dan juga setrika bersama mereka. Dalam aksinya, hanya 86 penyelam yang bertahan selama 10 menit menyetrika di bawah kedalaman 15 hingga 20 meter. Dan aksi ekstrim ini berhasil memecahkan rekor dunia. Rekor ini memecahkan rekor sebelumnya dengan 72 penyelam yang terjadi di Melbourne, Australia. Dilanjutkan dengan aksi setrika ekstrim yang dilakukan oleh 2 orang sky surfer asal Oxfordshire, Inggris. Kedua pria bernama Mike Frost dan Steve Scott ini memutuskan untuk melakukan sebuah aksi unik dan ekstrim setelah terinspirasi oleh para ekstrim ironner lainnya. Pada Februari 2008 lalu, keduanya merealisasikan keinginan tersebut. Aksi mereka diawali oleh Mike yang meluncur terlebih dahulu, kemudian Steve menyusul sambil membawa serta sebuah setrika. Uniknya, mereka tidak menggunakan meja setrika dalam aksi ekstrim yang mereka lakukan ini, melainkan menggunakan papan selancar sebagai meja setrika mereka di udara. Untuk melakukannya, Mike harus membalikkan badannya.
Meski hanya berlangsung selama beberapa detik, Mike dan Steve berhasil melakukan aksi tersebut dengan cukup lancar. Been on the run, driving in the sun, looking out for number one, California here. Seorang pria berhasil mengejutkan para pengendara di jalan raya Inggris. Tiba-tiba saja ia menuju ke tengah jalan raya sambil membawa papan setrika lengkap dengan sebuah setrika di tangannya. Pria berjubah hitam ini langsung menyetrika bajunya tepat di tengah jalanan. Rupanya jalan raya ini tengah ditutup karena insiden kebakaran yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Publik Inggris dibuat penasaran dengan aksi ekstrim yang dilakukan oleh pria tak dikenal ini. Berikutnya adalah menyetrika di atas jembatan. Inilah yang dilakukan oleh pria asal Lituania. Karena tertantang dengan ekstrim ironing, ia mencoba untuk menguji keberaniannya dengan menyetrika ekstrim di atas jembatan Mindaugas. Tentu saja hal ini tidak mudah bagi pria bernama Martinez tersebut untuk menaklukkan jembatan setinggi hampir 19 meter ini. Ia harus berhati-hati agar tidak tergelincir dari atas jembatan. Hanya mengenakan celana pendek warna hijau, Martinez melakukan aksi menyetrika ekstrimnya ini dalam waktu lebih dari 10 menit. Meski angin cukup kencang menerjang, Martinez berhasil melewati tantangan ekstrim ironing tersebut. Selanjutnya adalah menyetrika sambil bersepeda. Inilah cara menyetrika ekstrim yang dilakukan pria asal Brooklyn, Ross Mernick. Untuk melancarkan niatnya, Ross rupanya telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Tak hanya sepeda dan papan setrika, Ross juga telah mempersiapkan generator untuk menghidupkan setrika miliknya. Rupanya ia ingin memastikan benar-benar dapat menyetrika sambil bersepeda dengan posisi setrika aneh yang juga digunakan dengan benar. Di tengah suhu dingin, Ross menyalakan generator dan menghubungkannya ke setrika. Setelah setrika benar-benar panas, Ross pun segera mengayuh sepedanya sambil menyetrika ke meja abu-abu yang juga telah ia siapkan. Wow, sangat ekstrim ya pemirsa. Pemirsa, itulah 7 cara menyetrika terekstrim versi On The Spot. Ternyata menyetrika juga bisa menjadi aktivitas yang menantang sekaligus menghibur ya pemirsa. Namun pada kenyataannya, banyak orang merasa malas ketika dihadapkan dengan aktivitas menyetrika. Apalagi ketika harus menyetrika kain atau pakaian yang kusut yang biasanya sangat sulit untuk disetrika agar terlihat halus. Tapi kini, menyetrika bukanlah pekerjaan yang sulit lagi. Karena kini kita bisa menggunakan Kiss Spray pelicin pakaian. Kiss Spray membuat aktivitas menyetrika dan juga hemat waktu. Pakai parfum Kiss Spray, hemat waktu dan tenaga. Hebatnya, Kiss Spray bisa digunakan untuk semua jenis pakaian. Kiss Spray membuat pakaian jadi cepat licin, bebas bakteri, dan juga wangi. Bila kita tidak membilas sisa deterjen dengan bersih, bisa menjadi celah masuknya bakteri ke dalam pakaian. Bahkan perpindahan bakteri bisa terjadi saat pakaian sedang dijemur. Biasanya pakaian tidak kering dengan sempurna juga menimbulkan bau apak pada pakaian. Dan jika musim kemarau, kuman keringat dapat menimbulkan bau pada pakaian. Untuk itu, gunakan pelicin dan pewangi pakaian yang mengandung formula anti kuman yang bisa membunuh kuman pada pakaian hingga 99%. Karena pelembut saja tidak cukup. Caranya adalah cukup semprotkan secara merata, maka menyetrika menjadi lebih mudah. Pakaian cepat licin, keren. Dokter menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang yang sakit dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Namun sayang, di balik profesi mulia itu, ada beberapa orang yang pernah populer di dunia karena menodai profesi tersebut. Dengan berbagai alasan, terutama karena mengidap penyakit kejiwaan, beberapa dokter berikut ini justru sengaja menghilangkan nyawa pasiennya. Apa yang terjadi pada para dokter tersebut hingga begitu tega melakukan tindakan yang keji? Berikut 7 kasus dokter mengerikan versi On The Spot.
Norman Webster Mudgett, atau lebih dikenal dengan nama H.H. Holmes, cukup populer di Amerika sebagai pembunuh berantai. Dan yang mengejutkan adalah, ia merupakan seorang dokter. 150 orang wanita telah tewas di tangannya. Pada 1893, sosok yang hidup di tahun 1860 hingga 1896 ini membuka rumahnya sebagai hotel dan menawarkan tarif murah untuk wisatawan muda. Selain itu, sebagian besar korban awalnya terpikat masuk ke dalam rumah dengan janji-janji pekerjaan. Di rumah horor itu terdapat lorong-lorong rahasia yang menembus dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Setiap kamar juga dilengkapi dengan lift rahasia, kedap suara, dan terdapat kolam-kolam asam yang diduga untuk melumatkan mayat. Selain itu terdapat kamar gas, meja pembedahan yang dilengkapi dengan alat meregangkan tubuh manusia, krematorium pribadi, dan sebuah bunker yang sangat besar di mana ditemukan banyak bagian tubuh manusia yang terpotong-potong. Kenyataannya, sang dokter menjual tulang rangka dari korban-korbannya tersebut kepada sekolah-sekolah kedokteran. Ketika Holmes akhirnya tertangkap, polisi terkejut menemukan kengerian dalam rumah tersebut. Dokter yang menderita sakit jiwa ini kemudian dihukum gantung pada 7 Mei 1896. Lahir di Tacoma, Washington 21 Oktober 1954, Michael Swengo merupakan seorang dokter yang pernah praktek di Amerika Serikat dan Zimbabwe. Namun ternyata ia adalah seorang dokter psikopat yang menjadi pembunuh berantai hingga ia dijuluki sebagai dokter pencabut nyawa. 35 orang pasien tewas diracun. Sejumlah para medis juga ikut menjadi korbannya. FBI kemudian menyatakan sang dokter bertanggung jawab atas 60 pembunuhan. Sebenarnya sulit dipercaya karena dari perawakannya yang tampan, ia adalah seorang pembunuh berantai. Dimanapun ia praktek, Dr. Michael tampak seperti seorang dokter ideal. Hingga kemudian nyawa para pasiennya mulai melayang secara misterius. Namun anehnya, ia selalu bisa lolos dari tuduhan pembunuhan. Saat tidak ada lagi rumah sakit di Amerika Serikat yang mau memperkerjakannya, Dr. Michael kemudian praktek di sebuah rumah sakit di Zimbabwe, Afrika. Dan korban pun kembali berjatuhan. Selama 15 tahun bergelut dengan dunia kedokteran, Dr. Michael diyakini telah menghilangkan ratusan nyawa. Michael Swengo merupakan dokter yang terobsesi dengan kematian yang sadis, yang menjadi pembunuh berantai terkejam dan paling banyak memakan korban dalam sejarah Amerika. Di setiap tempat, pasien-pasien Swengo mati secara misterius. Frederick Shipman adalah seorang dokter di Inggris yang bertanggung jawab atas lebih dari 250 kasus kematian. Setelah lulus dari Leeds School of Medicine, Shipman menjadi anggota Dewan British Medical dan mendirikan klinik sendiri di tahun 1993. Fred bekerja di sejumlah rumah sakit seperti Todmorden, West Riding, Yorkshire, dan Cheshire, yang melakukan aksi pembunuhan terhadap pasien-pasiennya dimulai pada 1975. Fred tidak hanya menghabisi nyawa pasiennya, tetapi juga membuat sertifikat kematian mereka dan menuliskan faktor tua sebagai penyebab kematian itu. Pada 1998, Dr. Linda Reynolds di Brook Surgery merasa curiga atas tingginya angka kematian pasien Dr. Fred. Bersama dokter lainnya, mereka pun melaporkan keganjilan tersebut kepada polisi yang kemudian memulai investigasi atas kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi terungkap bahwa Dr. Shipman memberikan diamorfin berlebihan kepada pasien yang kebanyakan orang tua. Ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup, namun pada 13 Januari 2004, sang dokter ditemukan tewas gantung diri di kamar selnya. Kematian Dr. Harold Frederick sekaligus menutup misteri yang belum terungkap tentang motif dibalik aksi mencabut nyawa para pasiennya itu. Berikutnya adalah John Adams Botkin. Dokter anestesi asal Inggris ini telah membunuh 160 pasiennya sejak tahun 1946 hingga 1956.
Ia terkenal sangat ramah, terutama pada pasien yang sudah lanjut usia. Tak heran para pasien lanjut usia tersebut memasukkannya dalam daftar pewaris harta mereka. Kematian para korban pun kemudian menyisakan kondisi mencurigakan. Hampir kesemuanya meninggalkan Dr. Adams uang atau aset berharga lain lewat surat wasiat. Walau terkenal ceroboh saat mengoperasi, Adams berhasil menjadi dokter kaya di Inggris pada tahun 1956. Sebagian besar karena pasien yang sekarat setuju meninggalkan harta berharga untuknya. Sayang jaksa tidak dapat membuktikan tuduhan kejahatan yang dialamatkan padanya. Saat polisi menggeledah rumahnya, ditemukan banyak sekali obat-obat berbahaya yang tidak ada dalam daftar kedokteran. Atas penemuan itulah, akhirnya Dr. John Bodkin Adams dipenjara selama 2 tahun. Namun setelah bebas, sang dokter meninggal dengan penyebab yang masih tidak diketahui. Berikutnya adalah Dr. Jayant Patel Mukundrai, ahli bedah asal India yang berimigrasi ke Amerika. Saat bekerja di Oregon, rekan-rekannya menilai Dr. Jayant tak becus melakukan operasi. Ia melakukan tindakan yang tak perlu dan menyebabkan cedera serius hingga kematian. Meski telah menyebabkan banyak pasien meninggal, tapi ia tidak pernah melakukan eksperimen terhadap pasien. Sang dokter memang dikenal punya masalah mental hingga tega membunuh. Sebagai dokter pun pekerjaannya tidak higienis. Tahun 2003, Dr. Jayant pindah ke Australia dan dengan cepat mendapat julukan Dr. Death. Pada tahun 2010, ia didakwa membunuh 3 orang pasien dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Selama 20 tahun berpraktek, ada 87 pasien yang meninggal di tangannya, walau jumlah sebenarnya bisa jauh lebih banyak. Walter Jackson Freeman II adalah seorang dokter Amerika yang merupakan anggota American Psychiatric Association. Meski belum pernah melakukan praktik pidana langsung pada pasien, ia disalahkan karena merugikan 3.400 orang dengan menggunakan teknik medis yang sangat kontroversial dan primitif, yakni lobotomi. Lobotomi merupakan prosedur yang dilakukan dengan memasukkan alat medis ke dalam rongga mata untuk memotong saraf di bagian depan otak. Metode ini tak butuh ahli bedah saraf dan bisa dilakukan di luar ruang operasi tanpa anestesi. Freeman bahkan menggunakan van pribadinya sebagai ruang operasi yang ia sebut lobotomobile. Sang dokter mulai berpergian ke seluruh negeri mengunjungi rumah sakit jiwa dengan van pribadinya. Nama Freeman kemudian mendapatkan popularitas di tengah banyaknya kritik akibat metode lobotomi yang ia lakukan pada adik Presiden John F. Kennedy, yaitu Rosemary Kennedy yang mengalami cacat mental dan fisik yang parah. Pada Februari 1967, Freeman melakukan operasi terakhirnya pada Helen Mortensen. Helen kemudian meninggal karena pendarahan otak seperti yang terjadi pada 100 pasien lainnya. Dr. Freeman akhirnya dilarang melakukan operasi setelah kematian beberapa pasiennya karena pendarahan otak. Dalam Perang Dunia Pertama dan dikirim pulang, Marcel Henri Félix Pécu menyelesaikan sekolah kedokteran dan magang di rumah sakit jiwa. Masalahnya, Pécu sendiri didiagnosis dengan berbagai penyakit mental usai pulang dari perang. Setelah magang, Pécu mendirikan klinik sendiri. Ia mengklaim dirinya dapat membantu orang-orang Yahudi dan warga negara Prancis yang ingin melarikan diri dari Paris ke Argentina demi menghindari kejaran Nazi. Mereka dipatok harus membayar 25.000 franc atau setara dengan 373 juta rupiah. Ketika korban tiba di rumahnya, dengan alasan keamanan, sang dokter menyuntik mereka dengan sianida, kemudian ia akan menonton mereka meregang nyawa. Faktanya, rute melarikan diri tidak ada. Pécu kemudian tidak hanya mencuri 25.000 franc milik korban, tapi ia juga akan menggeledah barang bawaan mereka dan mengambil sesuatu yang berharga yang ia temukan. Hingga suatu ketika keluar asap dan bau busuk dari cerobong asap rumahnya yang dikeluhkan tetangga. Polisi kemudian menemukan kompor batu bara di ruang bawah tanahnya yang berisi sisa-sisa jasad manusia. Pécu dihukum penggal pada 25 Mei 1946.
Satulah 7 kasus dokter mengerikan versi on the spot. Tentang kuliner, memang tak akan ada habisnya. Selain karena manusia diciptakan dengan rasa penasaran, makanan sendiri adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Hal tersebut juga membuat orang-orang kerap suka bereksperimen dengan bahan makanan untuk menciptakan suatu sajian nikmat yang memuaskan lidah. Dan ada begitu banyak makanan sehat dan alami yang tersedia di sekitar Anda. Jika Anda pintar dalam mengolahnya, maka makanan tersebut mampu menjadi hidangan sehat dengan rasa yang enak. Namun jika Anda salah dalam mengolahnya, makanan tersebut bisa menjadi tidak sehat lagi atau parahnya mampu menjadi makanan yang beracun. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 makanan sehari-hari yang bisa mematikan. Siapa tak kenal ubi kayu atau dikenal dengan nama singkong? Bahkan beberapa camilan yang ada di supermarket juga banyak sekali menggunakan bahan makanan ini. Juga merupakan salah satu makanan populer yang digunakan sebagai bahan makanan untuk sedang diet. Namun percaya atau tidak, ternyata makanan yang satu ini mengandung racun yang cukup membahayakan. Tanaman yang cukup banyak ditemui ini mengandung racun yang dikenal dengan nama Laina marine dan Lota australis. Jika singkong dimakan mentah atau dimasak kurang sempurna, maka kedua senyawa ini akan berubah menjadi hidrogen sianida. Keracunan pada tubuh dapat menyebabkan penyempitan kerongkongan, mual, muntah, dan sakit kepala. Kasus keracunan yang parah bahkan dapat menimbulkan kematian. Namun bahaya ini sebenarnya dapat dihindari asal memperhatikan cara memasaknya. Pastikan singkong benar-benar telah dimasak dengan baik sebelum dikonsumsi ya pemirsa. Biasanya, kacang mete sering digunakan dalam campuran panganan coklat dan cukup populer dijadikan sebagai camilan ringan. Namun siapa yang menyangka bahwa ternyata kacang mete memiliki kandungan racun di dalamnya. Kandungan ini dapat ditemukan pada kacang mete mentah. Oleh karena itu, biasanya untuk menghilangkan racun tersebut, maka kacang mete akan direbus dalam waktu yang relatif lama. Racun yang terdapat dalam kacang mete dapat mengakibatkan reaksi alergi pada kulit. Dalam jumlah kecil, biasanya tidak begitu berbahaya bagi tubuh. Namun dalam jumlah yang banyak dapat berakibat fatal. Untuk itu, biasanya kacang mete mentah yang biasa Anda beli sebenarnya telah diproses dengan cara dikukus atau direbus terlebih dahulu. Hal itu dilakukan untuk mengeluarkan racun urusiol yang membahayakan. Meskipun jarang terdapat kasus keracunan karena kacang mete secara langsung, biasanya orang-orang pabrik yang bekerja pun harus dipastikan untuk memisahkan kacang mete dari kulitnya dan mengolahnya sedemikian rupa sebelum terjual bebas ke pasaran. Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah atau bumbu dapur yang mendunia. Sampai-sampai para penjajah datang ke Indonesia untuk mencari bahan tersebut. Salah satu rempah-rempah yang hanya ada di Indonesia adalah biji pala. Namun bumbu dapur ini ternyata memiliki efek yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai takaran. Jika seharusnya dalam sebuah masakan itu hanya memakai setengah sendok makan dan Anda memasukkan biji pala 1 sendok makan, hal itu akan membahayakan orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Menggunakan bubuk biji pala pada bumbu masakan dalam jumlah yang berlebihan akan mengakibatkan halusinasi hingga tidak sadarkan diri. Terlebih jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar, dapat mengakibatkan jantung berdebar-debar, kejang, mual, dehidrasi, dan bahkan kematian. Hal yang menyebabkan seseorang bisa mabuk karena mengkonsumsi bubuk biji pala adalah karena adanya senyawa myristicin, yakni zat beracun yang ada pada biji pala. Sebenarnya pemakaian biji pala ini tidak akan menimbulkan bahaya yang berlebihan jika digunakan sesuai dengan petunjuk atau takaran. Seperti yang telah diketahui, sesuatu yang berlebihan itu tidak akan memberikan manfaat terutama bagi tubuh.
merupakan salah satu makanan yang dapat ditemukan di Meksiko, Atlantik, dan Pasifik. Makanan ini juga cukup populer di Tiongkok, di mana ia termasuk dalam salah satu makanan yang lezat. Biasanya makanan ini dihidangkan dengan cara dikukus. Dan sebenarnya yang berbahaya dari kerang ini adalah kandungan bakteri maupun virus di dalamnya. Kerang ini memiliki bakteri hepatitis A, tifoid, dan disentri. Jika Anda ingin mengkonsumsi kerang darah, maka akan lebih baik menanyakan terlebih dahulu lokasi asal dari kerang darah tersebut. Hal itu dikarenakan sebagian besar kerang darah yang berasal dari perairan Cina mengandung bakteri hepatitis, yakni kondisi medis di mana terjadi peradangan pada hati. Dan juga karena kerang darah ini hidup di dalam lumpur, kerang darah bahkan dapat memakan sedimen. Bila Anda sering mengkonsumsi kerang-kerang yang telah terkontaminasi tersebut, berangsur-angsur logam-logam berat tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan tidak dapat dicerna atau bahkan dikeluarkan. Dengan kata lain, akan terpendam di dalam tubuh. Logam-logam ini akan menjadi racun di dalam tubuh dan nantinya dapat meningkatkan resiko penyakit mematikan seperti kanker. Kacang yang satu ini merupakan salah satu biji-bijian yang enak dan cocok dijadikan camilan untuk yang sedang berdiet. Namun sayang, makanan yang satu ini juga termasuk ke dalam makanan yang beracun. Almond, terutama yang tumbuh liar, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat menyebabkan keracunan. Karena kacang ini sebenarnya mengandung sianida. Makanya almond harus dipanaskan pada suhu tertentu terlebih dahulu dengan cara dipanggang agar racun sianida tersebut dapat keluar, sehingga dapat dikonsumsi tanpa membuat Anda merasa khawatir setelahnya. Memang jarang adanya kasus kematian karena makan kentang. Namun kentang yang warna kulit dan dagingnya sudah terlihat kehijau-hijauan akan berbahaya jika dikonsumsi karena zat beracun glycoalkaloid dan mengandung tingkat senyawa solanin yang tinggi. Solanin dapat mempengaruhi saraf dan sistem pencernaan. Solanin biasanya terdapat pada kentang muda yang masih terlihat kehijauan. Sehingga akibatnya Anda bisa mengalami sakit kepala, lemas, diare, muntah, dan bahkan kematian. Maka dari itu, pastikan Anda tidak mengolah kentang yang sudah berwarna hijau dan tumbuh tunas. Dan pastikan pula untuk tidak mengkonsumsinya jika sudah terlalu lama disimpan. Karena jika sudah terlalu lama, kentang akan bertunas dan berwarna kehijauan yang mengandung racun glycoalkaloid yang berbahaya bagi tubuh. Memang buah-buahan ini terlihat aman-aman saja bagi semua kalangan. Namun apel non-organik biasanya dilapisi dengan bahan kimia pestisida dan fungisida untuk mencegah serangga. Dan beberapa di antaranya akan meresap ke dalam daging apel. Maka sebaiknya kupas terlebih dahulu kulitnya sebelum dikonsumsi, untuk mencegah masuknya racun pestisida yang menempel di kulit apel tersebut ke dalam tubuh kita. Selain itu, biji apel juga mengandung sianida yang akan keluar jika dikunyah atau dihancurkan. Mungkin jika sebagian biji apel Anda konsumsi tidak akan menimbulkan efek langsung kematian. Namun lebih baik Anda tidak mencoba untuk mengkonsumsi biji apel dalam jumlah tertentu. Apalagi ikut masuk ke dalam blender Anda saat dijus. Meskipun kandungan amigdalin yang dimiliki biji apel kecil, namun bila bercampur dengan enzim pencernaan dapat menghasilkan hidrogen sianida. Dalam jumlah besar, hidrogen sianida dapat membunuh orang dewasa. Jadi sebaiknya saat makan buah apel, bijinya jangan ditelan ya pemirsa. Dan pemirsa, itulah ketujuh makanan sehari-hari yang bisa mematikan versi on the spot. Yang menghampiri manusia disebabkan oleh gaya hidup yang tak sehat. Apalagi mereka yang tinggal di kota besar. Aktivitas serta rutinitas yang dilakukan dalam waktu yang lama dan berulang membuat kita terjebak dan menjadi kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari sebenarnya membahayakan diri kita. Selain tuntutan pekerjaan, pergaulan serta gaya hidup membuat seseorang semakin terjebak dalam kebiasaan tak sehat yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas kesehatan tubuh dan memicu munculnya penyakit.
Lately, I've been losing sleep. Salah satunya adalah begadang. Secara normal, manusia harus tidur minimal 8 jam sehari. Sedangkan untuk kasus begadang, ia akan terus terjaga hingga malam, bahkan jam tidurnya kurang dari 6 jam. Manusia harus cukup tidur, karena dengan tidur kita dapat mengistirahatkan tubuh dan pikiran dari aktivitas sehari-hari. Kita membiarkan tubuh memperbaiki metabolisme dengan cara tidur. Waktu paling baik untuk tidur pada malam hari adalah antara 7-8 jam sehari. Ada banyak alasan yang menyebabkan seseorang tidur larut malam, antara lain kerja lembur, pergaulan, atau insomnia. Jika menjadi sebuah kebiasaan, maka begadang akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan organ tubuh Anda. Selain itu, kebiasaan begadang juga berbahaya bagi kesehatan psikis Anda. Begadang menyebabkan hilangnya konsentrasi dan kurang fokus. Selain itu, banyak efek buruk akibat begadang yang dirasakan secara langsung. Di antaranya, muka pucat dan muncul lingkaran hitam, pusing, daya tahan menurun, serta mudah mengantuk. Sedangkan secara psikis, begadang juga menyebabkan stres dan depresi. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pennsylvania menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki jam tidur kurang dari 5 jam sehari selama 7 hari berturut-turut akan menyebabkan stres, sedih, marah, serta kelelahan pikir. Perasaan yang tidak tenang, berdebar-debar, serta cenderung sering gelisah adalah efek samping lain dari begadang. Selain efek tadi, begadang juga menyebabkan resiko penyakit berbahaya. Di antaranya adalah hipertensi. Hipertensi merupakan penyebab munculnya penyakit stroke, serangan jantung, serta gagal jantung kronis. Riset yang dilakukan oleh ilmuwan Henry Ford Hospital, Detroit menyebutkan bahwa orang-orang dengan gejala insomnia memiliki kemungkinan hipertensi. Sedangkan menurut penelitian Henry Ford Hospital Detroit dari Ford Hospital Sleep Disorders and Research Center, penyebab hipertensi pada penderita insomnia dikarenakan faktor berapa seringnya seseorang terbangun ketika tidur di malam hari, serta berapa waktu yang dibutuhkan untuk dapat kembali tidur. Selain dari faktor penyakit hipertensi, begadang juga menyebabkan serangan jantung, resiko stroke, diabetes, obesitas, Alzheimer, serta penyakit kardiovaskuler. Terhanyut dengan kesibukan yang luar biasa, ada kalanya membuat seseorang terlambat makan, sehingga lambat laun hal ini menjadi sesuatu yang biasa. Meski sepele, terlambat makan memiliki dampak buruk bagi kesehatan jika dilakukan dalam jangka waktu lama. Kebiasaan buruk ini harus dihilangkan mengingat risiko yang akan terjadi. Salah satu dampak telat makan bagi kesehatan tubuh adalah menyebabkan permasalahan yang sering terjadi pada lambung serta mengganggu organ tubuh lainnya. Namun tak hanya itu saja, banyak efek buruk makan tidak teratur. Di antaranya, mudah letih dan lesu. Ketika Anda terlambat untuk makan, suplai pada glukosa ke otak otomatis akan terganggu. Jika cadangan glukosa dalam tubuh mengalami penurunan, maka akibatnya tubuh tidak berfungsi secara optimal. Akibatnya adalah Anda akan mudah lelah dan lesu. Gula dalam darah yang rendah akan berpengaruh terhadap memori, konsentrasi, serta kinerja mental maupun fisik. Akibat sering telat makan yang selanjutnya adalah nyeri pada perut. Selain dapat menurunkan berat badan, telat makan juga dapat menyebabkan irritable bowel syndrome yang dapat memicu permasalahan pada lambung, kram perut, nyeri perut, sembelit, diare, serta kembung. Selain itu, metabolisme tubuh bisa melambat. Meski sedang beristirahat, seperti tidur, proses metabolisme tubuh tetap berjalan. Tujuannya adalah membakar kalori dalam tubuh untuk mengubahnya menjadi energi. Sering terlambat makan akan mengakibatkan metabolisme tubuh melambat dan ini akan berdampak pada tubuh yang menjadi mudah lelah dan tidak bertenaga untuk melakukan aktivitas. Selain terlambat makan, karena kesibukan banyak orang juga meninggalkan sarapan pagi. Padahal sarapan merupakan salah satu kegiatan terpenting di pagi hari sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut penelitian, sarapan merupakan hal wajib, meski hanya dengan roti atau sereal. Meninggalkan sarapan pagi justru sangat merugikan, salah satunya meningkatkan resiko obesitas.
Menurut sebuah penelitian, melupakan sarapan dapat 4,5 kali lebih gemuk dibanding orang yang sering sarapan. Karena orang yang tidak sarapan pagi cenderung kalap saat makan siang. Tak hanya itu, meninggalkan sarapan pagi menyebabkan kolesterol dan penyakit jantung. Hai tidak teratur menyebabkan sakit mah, serta menurunkan kemampuan memecahkan persoalan, mengingat, dan konsentrasi. Sedangkan pelajar yang tidak melewatkan sarapan cenderung lebih aktif, nilai lebih bagus, serta jarang meninggalkan kelas. Padatnya kesibukan seringkali membuat orang malas dan enggan untuk memasak dan mengolah sendiri makanan yang sehat. Mereka lebih memilih untuk memakan makanan cepat saji yang lebih praktis. Di antaranya makanan cepat saji seperti pizza, burger, mie instan, fried chicken, dan lain sebagainya. Makanan cepat saji tersebut sangatlah berbahaya jika dikonsumsi terlalu sering karena mengandung kadar garam, gula, lemak, dan kalori yang sangat tinggi. Makan makanan cepat saji menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan. Kandungan minyak dan bahan pengawet yang terdapat dalam makanan cepat saji juga membuat tubuh sulit mengurai lemak. Makanan cepat saji juga memicu kerusakan hati. Hal ini dikarenakan makanan cepat saji banyak mengandung sodium dan minyak jahat yang membuat hati bekerja lebih ekstra untuk membersihkan zat beracun dalam tubuh. Kandungan gula dan garam yang sangat tinggi juga menyebabkan penyakit diabetes tipe 2. Makanan cepat saji juga tidak mengandung vitamin, mineral, dan zat lainnya yang penting bagi tubuh. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan gangguan pada organ-organ dalam tubuh. Ponsel saat ini menjadi kebutuhan sekaligus gaya hidup yang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia. Tahukah Anda, menggunakan ponsel terlalu sering dapat mengganggu kesehatan kita? Terlalu sering menggenggam dan memainkan ponsel akan menyebabkan nyeri otot serta peradangan tendon. Selain itu, tangan akan terasa kesemutan dan area di sekitarnya menjadi tegang. Saat memegang ponsel, leher kita cenderung melihat ke bawah. Jika terus-terusan, leher akan terasa sakit dan pegal serta memicu sakit punggung. Selain itu, bagi mereka yang telah kecanduan ponsel, akan ada rasa cemas berlebihan akibat tidak adanya getaran ponsel, serta nomofobia atau situasi di mana kita ketakutan untuk berjauhan dengan ponsel. Tak hanya itu, kebiasaan tidur dengan ponsel di dekat tubuh kita juga bisa memicu kerusakan sistem syaraf. Hal ini menimbulkan insomnia atau gangguan tidur. Peradangan mata dan peradangan kulit juga bisa terjadi akibat terlalu sering menggunakan ponsel. Kebiasaan buruk ini juga ditengarai meningkatkan resiko kanker otak hingga 400% bagi remaja. Menurunkan kesuburan pria, memicu hormon stres, menurunkan kekebalan tubuh, serta dapat mengakibatkan kepikunan. Dengan hanya duduk, kita sudah dapat mengakses informasi di seluruh dunia dengan melakukan browsing di depan layar komputer atau laptop. Kegiatan tersebut pastinya akan mengharuskan seseorang duduk dalam waktu lama. Kebiasaan ini tidaklah baik bagi kesehatan tubuh, serta mengundang berbagai jenis penyakit yang berbahaya. Di antaranya mengakibatkan berubahnya bentuk struktur tulang belakang, penyakit diabetes, dan juga jantung. Karena disibukkan dengan aktivitas dan pekerjaan, terkadang membuat kita tak sadar bahwa kebiasaan kita ternyata tak baik bagi kesehatan. Karena itulah penting bagi kita untuk tetap hidup sehat dan selalu menyempatkan diri untuk mengistirahatkan tubuh serta pikiran kita dari rutinitas. Gunakan ponsel seperlunya, berolahraga, serta konsumsi makanan yang diolah secara sehat.